Film ini menceritakan pemuda culun yatim piatu yang saat ini terus berjuang mengejar mimpinya menjadi seorang pejabat istana. Nasibnya berkata lain. Setiap ujian yang diikutinya selalu berujung dengan kegagalan. Semua ini dikarenakan hati tulusnya memilih membantu seseorang dan meninggalkan ujian penting tersebut. 10 tahun berlalu, dia tetap mengikuti ujian yang diselenggarakan sekali dalam setahun ini. Namun entah mengapa, dia malah ditunjuk dewa menjadi kesatria penakluk naga, yaitu kesatria dalam puncak tertinggi sang penakluk. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan keluarnya naga air yang telah bertapa ratusan tahun. Naga ini lalu terbang ke langit dengan tujuan menyempurnakan kekuatan abadi. Tak lama setelah itu, perkumpulan orang-orang pembasmi siluman merasakan aura kekuatan besar naga tersebut. Semua ini diperkuat dengan petunjuk mutiara naga hitam yang mengeluarkan cahaya. Sang master lalu khawatir. Ia memerintahkan semua kesatria untuk menyelidikinya. Di sebuah hutan lalu berjalan seorang pria bernama Su Yuan. Tiba-tiba tiupan angin aneh menghentikan langkahnya. Su Yuan mulai ketakutan setelah melihat cuaca cerah berubah menghitam. Di kegelapan langit lalu terlihat sebuah benda yang terjatuh dan akan menimpanya. Su Yuan terus memperhatikan benda tersebut. Alangkah terkejutnya, ternyata yang dilihatnya adalah seekor naga putih yang terjatuh. Naga itu tampak tak bergerak. Su Yuan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia sangat ketakutan dan berusaha meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba ruh naga keluar dan mengejarnya. Setelah 3 hari terpingsan, akhirnya Su Yuan tersadar. Seorang temannya yang bernama Fu menjelaskan jika dirinya ditemukan terpingsan di hutan. Su Yuan teringat kalau hari ini ia akan ke kota mengikuti ujian calon pejabat istana. Mendengar itu, Fu sempat mengejeknya. Karena selama 9 tahun ini ia tidak pernah lulus dikarenakan Su Yuan memilih untuk menolong orang-orang yang kesulitan di jalan. Tapi kali ini Su Yuan betul-betul membulatkan niatnya. Ia mengingatkan diri dengan berkata konsisten dan harus berhasil. Fu lalu memberinya uang sebagai bekalnya di jalan. Singkat cerita, dia pun tiba di kota. Ia menghampiri seorang peramal yang dilihatnya. Peramal ini memberitahu jika Su Yuan tidak akan pernah bisa menjadi pejabat pemerintah karena dewa telah berkehendak lain terhadapnya. Orang-orang lalu penasaran dengan takdirnya tersebut, tapi ia tak berani membocorkan rahasia langit. Di tengah keramaian itu, seorang anak perempuan berlari ketakutan. Anak tersebut dikejar seorang wanita cantik yang bernama Sanseng. Ia pun tertangkap. Su Yuan berusaha menyelamatkannya, namun tiba-tiba anak itu berubah menjadi sosok siluman. Sanseng terus mengejarnya. Kepanikan orang-orang bertambah setelah siluman itu hendak mencelakai seorang anak. Saat itu pun Su Yuan berhasil menyelamatkan anak tadi. Sanseng juga terkena serangan dan terjatuh. Namun lagi-lagi Su Yuan menolong mereka. Tampaknya siluman ini sudah tak terkendali. Di saat seperti ini datang seorang yang menyerang dan membuat siluman itu terbunuh. Semua orang tertuju melihat tusuk konde orang ini karena berlambang harimau. Menurut peringkat pembasmi iblis, lambang harimau merupakan peringkat yang tinggi. Sedangkan lambang ayam merupakan peringkat terendah yang dimiliki Sanseng saat ini. Su Yuan sejenak merasa aneh melihat orang itu. Ternyata dia adalah kakak seperguruan Sanseng. Ia bernama Yin Pinzi. Awalnya Su Yuan ingin mengucapkan selamat kepada Sanseng. Tapi Sanseng justru kecewa karena ia merasa jika Su Yuan menggagalkan pekerjaannya. Sanseng sendiri marah karena terancam tidak lulus dalam peringkat pembasmi siluman di bulan ini.
Pada suatu malam Suyuan berpapasan dengan Sanseng di hutan. Kala itu Sanseng merasakan adanya siluman di sekitaran tempatnya. Sanseng memperingatkan Suyuan agar tidak menginap di perumahan itu. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa ke sana. Sanseng sangat yakin jika penghuni tempat ini adalah siluman. Salah satu dari mereka melihat tusuk konde yang dimiliki Sanseng berlambang ayam. Hal ini menunjukkan jika Sanseng seorang pembasmi siluman level rendah. Sanseng yang telah mengetahui itu semua dengan segera memasang alat penyegel siluman. Ia terlihat senang karena akan menangkap siluman yang banyak. Di sisi lain Suyuan sedang membersihkan dirinya. Namun aneh, ketika ia bersentuhan dengan air, ia terbawa ke sebuah glester yang luas. Di sana Suyuan melihat pergerakan di bawah kakinya. Ternyata itu sosok naga putih yang pernah ia lihat dulu. Suyuan sendiri terjatuh ke dalam air tersebut. Tanpa disadari sosok ruh naga itu telah masuk ke jiwanya. Hal ini terjadi bila mana Suyuan menyentuh air. Maka pergantian ruh memasuki jiwa aslinya. Pemilik perumahan itu pun telah berganti rupa menjadi siluman. Mereka berniat menyerang Sanseng. Namun Suyuan yang kebetulan di sana lalu menghadapi mereka. Sungguh tak disangka, Suyuan yang terlihat supu dan lemah berhasil mengalahkan para siluman dengan kekuatan ruh naga air yang menguasai dirinya. Di sisi lain Sanseng penasaran karena tak ada respon dari para siluman. Ia mencoba keluar dan menjumpai Suyuan yang dilihatnya berbeda. Sanseng curiga jika Suyuan seorang siluman. Pertarungan mereka pun terjadi. Karena terdesak, Sanseng lalu memancing Suyuan masuk ke jebakan yang telah ia persiapkan. Namun Suyuan berhasil menghancurkannya. Di sisi lain Ying Pingzi merasakan keberadaan ruh naga tersebut. Dalam pertarungan ini Sanseng tak sanggup melawan kekuatan Suyuan. Tak berselang lama Suyuan tiba-tiba tersadar. Ia sama sekali tak mengetahui apa yang telah terjadi. Sanseng juga mulai bingung melihat semua ini. Ia lalu menahan Suyuan dengan selendang saktinya. Saat itu pun kakak seperguruannya tiba karena merasa ada aura siluman. Perlahan Sanseng menyuruh Suyuan mengingat semuanya. Suyuan mulai menyadari. Ia juga menceritakan sosok naga yang telah masuk ke jiwanya ketika bersentuhan dengan air. Sanseng mulai paham jika Suyuan dikuasai roh naga yang hanya bisa bertahan selama satu pembakaran dupa. Saat itu pun ia membuktikannya. Sanseng merasa ini adalah peluang besar menjadi pemburu naga. Namun ia tidak bisa menaklukkannya dikarenakan ruh tersebut menempati dan berlindung di tubuh Suyuan. Membunuhnya sama artinya membunuh orang biasa. Agar bisa bertarung mereka sepakat untuk menemukan mutiara naga terlebih dulu, baru melanjutkan pertarungan. Konon mutiara itu mampu menampung semua ruh naga tanpa harus memasuki tubuh orang lain. Sanseng lalu menyuruhnya beristirahat karena besok pagi mereka akan menuju pavilion tempat mutiara itu disimpan. Di tempat lain Ying Pingzi telah membunuh dan menghisap energi para siluman. Ia juga melepaskan seorang siluman kemudian menjadikannya anak buah untuk mencari tahu keberadaan ruh naga air tersebut. Sanseng masih menunggu Suyuan tersadar. Setelah dupa itu habis akhirnya ruh naga itu pun berganti. Sanseng dengan segera melepaskan Suyuan dan mengingatkan rencana mereka selanjutnya. Awalnya Suyuan menolak karena ia sendiri ingin pergi mengikuti ujian istana. Di malam itu Suyuan teringat dengan perkataan mendiang ibunya jika ia harus bisa meraih cita-cita menjadi seorang pejabat istana. Tanpa pikir panjang Suyuan memutuskan untuk pergi di malam itu juga. Namun di perjalanan ia mendengar suara seorang wanita tua yang menyuruhnya segera pulang ke laut. Ternyata suara wanita itu merupakan ibu dari ruh naga air yang terjebak di dalam tubuhnya. Keesokan hari ia pun tersadar dan ingin membasuh muka. Namun ia agak khawatir karena menyentuh air berarti akan mengganti jiwanya menjadi ruh jiwa naga. Tampak bayangannya juga berbeda karena bayangan tersebut merupakan ruh naga sebenarnya. Suyuan lalu berdebat dan memberitahu tentang suara ibunya yang segera menyuruhnya pulang. Namun sang naga itu menjawab jika ia tidak bisa pulang dikarenakan ketika di perjalanan waktu itu sang naga terjebak dengan kekuatan orang lain yang membuatnya terjatuh dari langit kemudian memilih raga Suyuan untuk berlindung.
Alih-alih ternyata naga putih yang mengejarnya dulu adalah dia sendiri. Naga itu lalu menyuruhnya balik menemui Sangseng. Karena hari ini mereka telah berjanji mencari batu mutiara. Mendengar itu Su Yuan menolak. Karena ia sendiri akan mengikuti ujian istana. Di sisi lain Sangseng baru menyadari jika Su Yuan telah kabur. Di perjalanan Su Yuan dihadang 3 orang bandit. Ia lalu dihajar karena tidak mau menyerahkan uangnya. Su Yuan mencoba melawan tapi dihajar lebih parah. Dalam keadaan ini Su Yuan menceburkan diri ke air dengan maksud mengisi jiwanya dengan ruh naga putih. Para bandit terheran. Ia mengira Su Yuan membunuh diri. Namun tak disangka ia muncul dengan kekuatan naga air. Pertarungan pun terjadi. Di lain sisi Ying Pingzi tengah melatih ilmu jiwanya. Ia merasakan kehadiran ruh naga tersebut. Dengan segera mereka pun mencarinya. Para bandit ini terus menyerang. Namun Su Yuan meledek mereka hingga akhirnya para bandit harus mengakui kehebatan Su Yuan. Tak lama kemudian Ying Pingzi tiba dan langsung menyerang. Pertarungan kekuatan tingkat tinggi pun berlangsung. Karena kekuatan naga putih terbatas, ia pun kembali terkurung ke dalam tubuh Su Yuan. Su Yuan sendiri pingsan disebabkan kekuatan yang besar. Saat itu Ying Pingzi merasa telah menaklukkan sang naga. Ia pun ingin membunuhnya. Di saat itu Sangseng datang menghentikan kakak seperguruannya. Ia juga menjelaskan jika naga putih hanya memanfaatkan tubuh Su Yuan. Membunuh orang ini sama saja membunuh orang tak berdosa. Mendengar itu Ying Pingzi tak terima. Ia terus berusaha membunuhnya. Saat itu pun Sangseng menolong pemuda ini. Di sebuah gua Sangseng membalut luka Su Yuan menggunakan potongan kain saktinya. Mereka mulai akrab setelah Su Yuan memutuskan untuk membantu naga putih pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Ia juga bercerita tentang kejadian semalam. Jika ibu naga putih tersebut terus mencari anaknya. Namun sang naga tak bisa pulang sebelum mutiara dimiliki. Untuk itu Su Yuan memilih meninggalkan ujiannya demi menyelamatkan sang naga putih. Su Yuan juga heran dengan perlakuan kasar Ying Pingzi. Sangseng lalu menceritakan jika Ying Pingzi orang berbakat dalam peringkat penakluk siluman. Namun sang master belum mengakui kehebatannya. Itulah alasan susuk konde berlambang naga tak diberikan. Hal ini membuat Ying Pingzi sangat berambisi untuk menaklukkan naga tersebut. Karena lambang naga adalah peringkat tertinggi sang penakluk siluman. Keesokan hari mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebelum menuju Pavilion mereka harus memperoleh sebuah lencana pembasmi siluman peringkat kelima. Dan kebetulan dimiliki oleh kakak seperguruan Sangseng yang bernama Bai He. Lencana ini akan digunakan sebagai kunci untuk membuka ruangan rahasia. Untuk mendapatkan lencana tersebut Sangseng terpaksa merayu Bai He. Kebetulan juga ia memiliki rasa terhadap Sangseng. Su Yuan berhasil mengambil benda tersebut namun diketahui oleh Bai He. Dengan segera mereka pun meninggalkan tempat itu. Su Yuan lalu memberikan Sangseng selendang sakti yang telah ia beli tanpa sepengetahuan Bai He. Di lain tempat Ying Pingzi mengetahui rencana mereka menuju Pavilion. Singkat cerita mereka pun telah tiba. Tempat ini sangat dijaga ketat oleh para penakluk siluman. Di sana juga terlihat sang master memberikan seorang murid tusuk konde kenaikan level. Sangseng bersama Su Yuan terus menuju ruangan rahasia. Namun tindakan mereka diketahui oleh Ying Pingzi. Ruangan itu pun berhasil dibuka. Tempat ini terdapat begitu banyak pusaka peninggalan kesatria dan para siluman. Mutiara itu juga terlihat dan Sangseng berusaha mengambilnya. Setelah berhasil mengambil mutiara, mereka hampir saja diketahui seorang murid lainnya yang kebetulan memeriksa tempat itu. Mereka cukup merasa aman setelah keluar dari tempat itu.
Namun tak disangka pergerakan mereka diketahui oleh Ying Pingzi. Ia lalu mengeluarkan cermin penangkap sukma. Cermin itu pun bersinar dan menunjukkan bayangan asli dari naga putih yang berada di dalam tubuh Su Yuan. Para penakluk lalu berfokus untuk menyerang mereka. Sangseng tak bisa melawan jumlah mereka. Dalam keadaan ini Su Yuan segera membasahi muka dengan tujuan mengaktifkan roh naga putih. Pertarungan itu pun semakin memanas. Para pemburu akhirnya dikalahkan. Sangseng lalu memberitahu naga putih agar segera keluar dari tubuh Su Yuan. Di sana juga terdapat kendi air sebagai media pembantu. Naga putih lalu membacakan mantra saktinya. Ruh naga itu pun kembali ke dalam mutiara tersebut. Su Yuan tersadar, tapi ternyata Ying Pingzi bersama anak buahnya datang menyerang. Ia menginginkan mutiara naga tersebut. Ying Pingzi terus menyerang mereka tanpa ampun, karena ia sangat menginginkan peringkat penakluk naga. Mereka tak berdaya melawan. Di saat itu sang master datang menyelamatkan mereka. Ying Pingzi sempat terkejut melihatnya. Sang master lalu berkata inilah alasannya belum memberikan peringkat penakluk naga, karena Ying Pingzi memiliki hati yang jahat dan bergabung dengan para siluman. Mendengar ini Ying Pingzi sangat marah. Wujudnya pun berubah menjadi raja siluman. Pertarungan dengan master pun kembali terjadi. Namun sang master harus terluka dan kalah karena kekuatan Ying Pingzi begitu besar. Dalam keadaan ini naga putih menyarankan agar Su Yuan menelan mutiara. Ini adalah jalan satu-satunya agar bisa menyelamatkan orang-orang dari kekuatan jahat. Efek dari semua ini bisa menyatukan sang naga dengan keluarganya. Tetapi kekuatannya berpindah kepada Su Yuan. Selain itu Su Yuan harus kehilangan ingatan. Mau tak mau Su Yuan akhirnya menelan mutiara tersebut. Ia lalu kembali terbawa ke alam berbeda. Wujud naga putih muncul dari dalam air kemudian menyatu dengan tubuhnya. Kini penampilan Su Yuan berubah. Ternyata dialah orang yang dipilih dewa menjadi penakluk naga sebenarnya. Tusuk konde naga itu pun terlihat jelas di kepalanya. Harapan sang master pun terwujud. Raja siluman Ying Pingzi sangat tidak terima semua ini. Pertarungan tingkat tinggi kembali terjadi dan akhirnya raja siluman tersebut berhasil dikalahkan. Setelah tersadar, Sangseng lalu bertanya kepada Su Yuan yang kini telah berubah menjadi penakluk naga. Sangseng berkata, "Apakah engkau Su Yuan atau naga putih?" Ia lalu menjawab jika keduanya bukan dirinya, karena saat ini dia adalah seorang penakluk naga. Atas hal ini Sangseng terlihat kecewa. Hari demi hari ia teringat masa-masa bersama Su Yuan. Di lain tempat Su Yuan meminta Fu untuk mengantarkan Sangseng kain sakti bekas balutan lukanya dulu. Dari sini Su Yuan merasa ada keterikatan dengan wanita tersebut. Tapi tak disangka, film pun selesai.